Jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah melaksanakan ibadah puasa dan semua orang yang menjalankan ibadah puasa berharap memperoleh kualitas iman menjadi takwa sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semuanya bertanya, takwa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya kutiba alaikumussyam yang berakhir dengan la'allakum tattaqun, gambarannya seperti apa? Kalau kita baca di buku fikih, mungkin sedikit kita menemukan kesulitan untuk memperoleh gambaran takwa. Kalau kita membuka buku teori tasawuf, sedikit mudah kita akan memperoleh gambaran takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana takwa yang dikehendaki oleh Allah menurut gambaran para ahli tasawuf. Gambaran tersebut yaitu ketakwaan itu dapat diukur dengan cara melihat bagaimana dia menghadapkan diri dan membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapkan diri dan membulatkan hati dalam istilah tasawuf adalah tawajjuh. Seorang mukmin yang sedang tawajjuh, seluruh jiwa dan raganya, hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai Tuhan yang dia sembah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menggambarkan tawajjuh kepada Allah itu seperti apa. Apakah kita ini sudah bisa bertawajjuh kepada Allah, yang dimana kita dalam bertawajuh kepada Allah membulatkan jiwa dan raga kita, hati dan pikiran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajuh di sini berasal dari bahasa Arab yang artinya menghadap, menyerahkan atau memperuntukkan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tawajuh itu menghadap, mengarahkan dan memperuntukkan. Jadi pengertiannya adalah menghadapkan diri dan membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman kepada Allah adalah seorang yang bertawajuh kepada Allah dengan seluruh jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengakuan ikrarnya kepada Allah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad
adalah utusan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam tawajuh kepada Allah harus ada dalam diri kita tawajuh yang terkait dengan uluhiyah dan terkait dengan ubudiyah. Artinya apa? Di dalam kita bertawajuh kepada Allah, kita hanya untuk Allah semata. Amal ibadah kita untuk tertuju hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, orang yang bertawajuh tidak boleh dan tidak dibenarkan jika hati, pikiran, jiwa dan raganya tidak tertuju untuk dan karena Allah. Salah satu di antara contoh dari perbuatan atau amaliyah tawajuh adalah ibadah sholat. Dalam ibadah sholat kita artinya sedang menghadapkan diri kepada Allah. Di dalam bagaimana kita menghadapkan diri kepada Allah, kita setelah takbiratul ihram kita sudah mulai diharamkan, tidak dibenarkan mengisi hati dan pikirannya selain kepada Allah. Dan di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, di situ kita berikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita saat kita bertawajuh kepada Allah, apakah kita sudah merasakan atau sudah bisa menghayati ucapan kita saat kita menghadap kepada Allah? Inna sholati, kata kita kepada Allah, sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mamati, mati saya, dan hidup saya untuk Allah. Itulah namanya tawajuh kepada Allah. Nah, orang yang tawakal, yang takwa, la'allakum tattaqun, di dalam ibadahnya dia harus sudah bisa berikrar dan menunjukkan ikrarnya dalam hidup dan kehidupannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadis yang diriwayatkan Muslim, suatu hari Nabi Muhammad didatangi seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Apakah ihsan itu? Kemudian Nabi menjawab, ihsan itu engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat engkau. Di sini Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini. Dia mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya hendaknya senantiasa merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang luput dari awasan Allah.
Kalau dia merasakan begitu, maka dia tidak akan satu perbuatan pun yang akan melanggar dari perintah maupun larangan-larangan Allah. Dan di dalam menjalankan seluruh hidup dan kehidupannya, dia jalankan dengan ikhlas. Itulah namanya tawadjuh. Oleh karena itu, orang-orang mutasawwif mengatakan, bagaimana kita bisa melihat ketakwaannya seseorang kepada Allah? Sudahkah kita bisa sampai kepada firman-Nya la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun? Maka lihatlah bagaimana dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang sholat, salah satu di antara contoh tawajuh adalah sholat atau amal-amalan kita. Apakah kita dalam sholat itu benar-benar telah sampai kepada sebuah hadis yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Artinya ibadah sholat adalah ibadah yang dimana kita sedang berhadapan kepada Allah. Mudah-mudahan satu hal ini sudah bisa menggambarkan apakah kita bisa atau telah sampai kepada la'allakum tattaqun. Mutasawwif menggambarkan ada 8 gambaran siapa yang dikatakan takwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan satu di antara 8 telah menjadikan kita mengukur diri. Sudahkah kita sampai kepada derajat takwa yang dikehendaki oleh Allah? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.